Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Irsah Wireless. Di video selanjutnya ini, teman-teman, saya akan memberikan sedikit tutorial, yaitu bagaimana cara kita meremote router klien dari rumah atau dari server. Ya, yang kemarin itu kita meremote router yang bermerek TP-Link dan tipenya itu WR844N. Nah, yang sekarang ini kita akan meremote router klien yang bermerek Totolink, kemudian versinya itu versi 4. Untuk di versi 5, si router Totolink ini sudah memberikan settingan yang berbeda ya. Jadi versi 4 dan juga versi 5 itu untuk penyetingan web servernya atau login web servernya itu sebenarnya sudah berbeda ya. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara mengakses router Totolink versi 4 di rumah klien. Lalu kita mengaksesnya itu dari server. Oke, teman-teman, pastikan dulu di mikrotik teman-teman itu menggunakan PPPoE yang statik ya. Jadi ada kalanya di ini ya, namanya di profile ini kan terkadang ada yang buat profile baru. Nah, itu fungsinya kan buat DHCP ya. Jadi IP si router klien itu nantinya akan DHCP sesuai dengan pool yang kita berikan. Nah, di sini saya tidak menggunakan itu, jadi saya di secret ini remote address-nya saya bedakan. Nah, dari klien pertama sampai klien terakhir itu saya bedakan semua. Jadi ini yang dinamakan static untuk remote address-nya. Nah, di sini saya akan meremote router yang beralamat IP 192.168.50.2 ya. Oke. Kemudian teman-teman masuk ke Google, lalu masukkan IP tadi 192.168.50.2. Nah, kalau di PC itu ada verifikasi kode seperti ini ya teman-teman. Kalau di handphone itu atau di Android nggak ada ya. LNWXO. Oke, kita retry aja. 6G8F. Nah, Totolink the smartest network device. Ini PPPoE, connect statusnya dan statusnya terkoneksi gitu ya. Nah, ini username-nya Umam, punya klien saya, sudah sama seperti yang ada di sini, sudah terkoneksi ya. Nah, untuk detailnya kita masuk ke advanced setup, lalu kita cek IP-nya mendapatkan IP berapa. Statusnya IP address-nya 192.168.50.2 ya, sudah benar. Ini adalah subnet mask dan ini adalah IP gateway atau local address yang ada di sini ya, local address-nya ini. Untuk agar supaya kita bisa mengakses router klien dari rumah atau dari server, caranya mudah banget kalau Totolink versi 4 ini ya teman-teman. Teman-teman masuk di tadi advanced setup, kemudian masuk di network, one settingnya ini kita geser ke bawah. Nah, kita tinggal checklist ini teman-teman. Ping access on one yang semula terdisable kita enable aja. Yang defaultnya itu uncheck kita cek aja.
Kemudian enable web server access on WAN. Artinya itu memperbolehkan web server akses atau akses web server on WAN itu dari WAN. Jadi dari segmen yang masih terhubung dengan WAN. Jadi kita itu kan ibarat WAN yang sana LAN gitu ya. Jadi kita bisa mengakses web server on WAN dari server rumah kita seperti itu. Udah, kalau sudah seperti ini enable IGMP proxy, enable IGMP snooping ini sepertinya default, dan ping access on WAN ini saya aktifkan agar kita bisa melakukan ping ke di new terminal di Winbox. Kita ping 192.168.50.2. Nah, ini kita bisa melakukan ping ke IP si router tadi ya. Nah, kita coba ping access on WAN ini kita disable, kemudian kita apply. Tunggu beberapa saat. Harusnya ini sudah bisa ya, sudah terdisable. Nah, jika sudah terdisable, kita coba cek di new terminal Winbox. Kita dial ke ping 192.168.50.2. Nah, di lognya ini sepertinya router tadi melakukan reboot ya. Totalink versi 4 memang seperti itu ya. Ketika kita melakukan setting walaupun hanya mendisable atau enable apa aja gitu, pasti dia melakukan reboot. Nah, sekarang sudah terconnect. Lalu di new terminalnya ini kita enter. Nah, di sini statusnya timeout. Kita coba ya. Nah, ini kita refresh ulang. Masih bisa karena akses web server akses on WAN tadi masih ter-enable ya. CWRF. Advanced setup. Kemudian network, geser ke bawah, ping aksesnya ini kita enable, kemudian apply. Kita lihat di Winbox ini akan dari status timeout yang sebelumnya timeout, dia akan menjawab atau mereplay ping yang kita lakukan ya. Sepertinya router akan melakukan restart atau reboot terlebih dahulu. Akan kita lihat di lognya ini. Tuh, disconnected, terminating, peer is not responding. Nah, sudah terconnect dan sudah ping ke arah router klien ini sudah terjawab ya, sudah menjawab. Jadi seperti itu ya teman-teman, hanya seperti itu. Mudah sekali bukan? Nah, jika dirasa video saya bermanfaat, jangan lupa teman-teman subscribe, like dan juga komen. Jangan sungkan untuk berkomentar, karena komentar teman-teman itu membantu untuk membangun channel ini. Terima kasih dari saya. Apabila ada tutur kata yang tidak disengaja maupun disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.